Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Alhamdulillah. Semangat pagi. Pagi. Luar biasa. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa dan akan dipimpin oleh ketua kelas kalian. Silahkan ketua kelas pimpin doanya untuk kawan-kawan. Bapak persilahkan. Berdoa mulai. Beri salam. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, silahkan duduk. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran, Bapak akan mulai absen kelas kalian. Pertama, atas nama Ade, Saya, Pak. Adinda, Saya, Pak. Adiawati, Saya, Pak. Mekal, tidak masuk. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran, kita doakan teman-teman kita yang sakit tadi semoga diberi kesembuhan dan bisa mengikuti pelajaran untuk besok. Amin ya robbal alamin. Coba anak-anak sekalian berdiri semuanya. Kita akan melakukan ice breaking. Udah siap semuanya? Tepuk anti bullying. Jangan Suka menyakiti, jangan suka memukuli, jangan suka caci maki. Bullying. Sayang teman. Oke, terima kasih. Silakan duduk. Apakah kalian sudah siap untuk memulai pelajaran? Oke, sebelum mulai kita cek kelengkapan kalian. Apakah ada yang sudah tidak lengkap? Syukurlah. Baiklah, kita sebelum memulai pelajaran, kita buat kesepakatan dulu. Tidak ada yang makan di kelas dan tidak ada yang ribut di kelas. Biar pelajaran kita lebih santai dan rileks, dengan lepaskan kedua tangan, rileks. Tarik napas. Ayo semuanya ikuti Bapak. Tarik napas. Tahan, hembuskan. Gimana? Udah merasa rileks? Mari kita masuk ke pelajaran. Oke, ada yang tahu apa itu bullying? Ya, Pak. Oke, Diki silahkan. Perundungan, Pak. Perundungan. Oke, perundungan. Yang lain? Saya, Pak. Ya, Mencaci maki teman. mencaci maki teman. Yang lain ada? Saya, Pak. Ya, Rafika silakan. Mengejek teman, Pak. Mengejek teman. Ada lagi? Saya, Pak. Ya, Menghina teman. menghina fisik teman. Yang lain? Saya, Pak. Ya, Dari warna kulit teman. mengatai warna kulit teman. Oke, bagus. Mulai mengerti apa itu dari bullying. Oke, amati gambar di depan. Ini ada dua gambar. Yang pertama ini gambar apa? Bentuk pembulian dengan mengatai teman, mencaci maki, bisa mengejek, bisa mengatai
kulitnya hitam atau apa, ini bentuknya ya. Nah, tempat terjadinya bullying. Yang pertama biasanya sering terjadi di mana? Biasanya pelaku dan korban bullying siapa? Biasanya kakak dan adik ya. Nah, kedua di sekolah. Di sekolah bagaimana? Biasanya Teman-teman di sekitar. teman-teman di sekitar. Biasanya yang paling nakal biasanya yang sering jadi pelaku. Oke, lanjut. Cyber. Nah, cyber. Ada yang tahu? Membuli di sosial media. Sosial media. Contohnya bagaimana? Ada yang tahu? Ya, silakan. Kita teman. Membuat stiker teman dengan bentuk yang aneh-aneh kan? Kalau di masyarakat ada yang tahu? Biasanya apa? Ada yang tahu nggak? Ya. Menyebar-nyebarkan aib budaya. Nah, menyebarkan aib. Biasanya orang-orang tua nih sering ngebully anak-anak muda. Kan contohnya hitam dak laku. Kan biasa itu bagian dari pembulian. Jadi kalau terjadi seperti itu jangan takut melawan ya. Biar tidak jadi pembulian ke depannya. Oke. Definisi pembulian. Perundungan atau bullying adalah pelaku tidak menyenangkan baik secara verbal, fisik maupun sosial di dunia nyata maupun di dunia maya yang membuat seseorang merasa tidak nyaman, sakit hati dan tertekan baik dilakukan oleh perorangan ataupun berkelompok. Contohnya tadi biasa ngajak teman-teman di sekolah membuli satu yang culun di sekolah ya. Nah, ini jenis-jenis bullying. Yang pertama fisik. Tahu kan kalau fisik gimana? Coba Diki sebutkan. Seperti mengatai kulit teman yang hitam. Ah, kulit yang hitam kan. Yang lain ada? Ya, Indah, silakan. Ah, mengatai teman pendek. Ayo yang lain, masih ada tentang fisik? Contoh, itu gendut misalnya. Nggak apa-apa, itu kan sebagai contoh pembulian. Kalau orang tidak terima itu termasuk perilaku pembuli. Nah, jangan di ini ya. Jangan di ini fisik. Tindakan memukul, mendorong, menggigit. Nah, ini contoh ya. Mengunci seseorang di ruang, di WC misalnya contoh. Mencubit itu termasuk bagian dari pembulian fisik. Nah, ini termasuk memerah dan merusak barang milik orang lain. Kita contoh seperti pena, merebut paksa lalu dipatahkan. Itu termasuk sifat bully. Nah, yang kedua verbal. Verbal itu tindakan mengancam. Mengancam, mempermalukan, merendahkan, mengganggu. Mengancam, tahu kan kalian gimana? Biar orang merasa takut, dia merasa hebat. Mempermalukan pun sama. Ya, memberi nama panggilan yang membuat orang kesal atau benci. Itu juga tidak boleh ya. Mengejek, intimidasi, memaki, menyebarkan gosip.
Itu secara verbal. Yang non verbal langsung. Tindakan melihat dengan sinis. Tahu kan tindakan melihat dengan sinis? Tahu kan? Ya. Menjulurkan lidah kan sering kalian? Kan? Kalau menerima sih nggak apa-apa. Tapi kalau orang yang tidak menerima itu termasuk perilaku bullying. Menampilkan ekspresi muka merendahkan, mengejek, mengancam, bully fisik atau verbal. Nah, itu. Kita lanjut. Non-verbal tidak langsung. Tindakan mendiamkan seseorang, memanipulasi persahabatan sehingga menjadi retak, sengaja mengucilkan atau mengabaikan, mengirimkan surat kaleng. Nah, contoh yang tidak baik ya, baik dari non-verbal tidak langsung. Nah, ini tadi Bapak jelaskan. Bullying secara cyber. Menyakiti orang lain dengan sarana media elektronik. Contoh tadi seperti membuat stiker di muka teman kita, itu termasuk pembulian ya. Nah, ini pihak yang terlibat dalam bullying. Pertama, korban. Pertama ada korban, terus apa? Pelaku, terus siapa lagi? Bukan pembela, tapi saksi. Baik, Bapak jelaskan tentang korban. Korban anak yang seringkali menjadi korban perundungan bullying biasanya mengarah kepada kondisi anak yang berbeda, baik secara fisik maupun non-fisik. Oke, secara non-fisik. Yang pertama, anak yang cenderung sulit bersosialisasi, yang sering disebut dengan kata culun. Biasanya kan itu yang biasanya temannya sedikit, pendiam, biasanya kan tampilannya nggak sama dengan teman-teman yang lain. Biasa itu contohnya. Oke, yang kedua, anak yang fisiknya berbeda. Nah, sering ini terjadi pembulian anak yang fisiknya berbeda. Contoh, ada yang menonjol, baik itu maupun itu gemuk atau gendut, ataupun yang kurus kerempeng. Kan sering kalian mengatai teman kayak gitu. Yang ketiga, anak yang cenderung berbeda. Misalnya anak dari keluarga itu kaya, miskin, sehingga itu menjadi kesenjangan antara murid-murid di sekolah ini. Nah, pihak yang terlibat dalam bullying. Kedua, pelaku. Nah, ini yang pelakunya. Ciri-ciri pelaku biasanya cenderung memiliki sifat hyperaktif, impulsif, aktif dalam gerak. Nah, yang sering lari-lari keliling-keliling gitu. Dan merengek, menangis berlebihan, menuntut perhatian karena kurang perhatian tadi. Kan? Tidak patuh biasanya. Menantang, merusak, ingin menguasai orang lain. Memiliki temperamen yang sulit dan masalah pada atensi, konsentrasi, dan hanya peduli terhadap keinginan sendiri. Sulit melihat sudut pandang orang lain dan kurang empati. Kurang empati itu tidak peduli kepada teman-teman sekitar ya. Adanya perasaan iri. Nah, biasanya contoh-contoh perilaku pelaku bullying nih. Biasanya iri, benci, marah,
gelisah, biasanya perasaan malunya kurang. Kelima, memiliki pemikiran bahwa permusuhan adalah suatu yang positif, cenderung memiliki fisik yang lebih kuat, lebih dominan daripada teman sebayanya, lebih ibaratnya lebih tinggi besar biasanya pelaku pembulian. Kan yang anak-anak yang dikatakan pendek kan takut melihatnya. Oke, ya ini yang terakhir. Saksi adalah seseorang atau kelompok yang melihat atau menyaksikan kejadian kasus bullying tersebut. Itu biasanya ya. Ini dampak bullying bagi korban, pelaku, dan saksi. Pertama, kesakitan fisik dan psikologis. Contoh kesakitan fisik tadi kan ada di gambar pertama tadi, yang nomor 2. 2, malu, trauma, merasa sendiri, tidak ada teman, serba salah. 3, takut sekolah. 4, korban mengasingkan diri dari sekolah, menderita ketakutan sosial, timbul keinginan untuk bunuh diri, dan mengalami gangguan jiwa. Nah, inilah bahaya dampak dari bullying tadi. Kan bisa menyebabkan bunuh diri karena terlalu sering diejek teman. Ini upaya-upaya pencegahan. Pertama, pencegahan oleh anak. Mengembangkan budaya relasi atau pertemanan yang positif. Cari teman yang positif ya, yang negatif tinggalkan. Ntar kamu ikut jadi pembuli. 2, ikut serta membuat dan menegakkan aturan sekolah terkait pencegahan bullying. Ikut serta biasanya di organisasi OSIS biasanya selalu menyediakan itu. Saling mendukung satu sama lain. Mendukung ya, tidak ada yang membantu membuli. Lebih baik membantu melaporkan tindak-tindakan bullying itu kepada guru. Yang terakhir, merangkul teman yang menjadi korban bullying. Kita rangkul biar dia tidak sendiri dan merasa dikucilkan. Kedua, pencegahan oleh keluarga. Dari keluarga membangun komunikasi antar anak dengan orang tua. Jangan takut atau malu ngomong ke orang tua, biar kita terhindar dari perilaku dari bullying tersebut. Kedua, sosialisasi advokasi terkait hak anak pada orang tua, menyertakan anak baik di rumah maupun sekolah. Melaporkan, ini biasanya melaporkan kepada pihak sekolah jika anak tersebut menjadi korban dari bullying tersebut. Jangan malu, jangan takut untuk melapor ke sekolah atau ke guru BK, biasanya yang menangani kasus tersebut ya. Upaya pencegahan dari satuan pendidikan. Ini adanya layanan pengaduan kekerasan atau bullying mana tadi? Bullying secara aman dan terjaga rahasianya. Kebijakan anti bullying yang dibuat dengan siswa dengan berperilaku positif ya. Itulah penjelasan dari Bapak tentang upaya-upaya dari bullying itu. Kita ice breaking lagi biar suasana tidak tegang. Ayo semuanya, anak-anak berdiri. Tepuk anti bullying. Sudah
menyakiti, bullying, sayang teman. Oke, terima kasih, silakan duduk. Oke, baiklah. Minggu kemarin kan Bapak pernah membentuk kelompok kalian jadi 3 kelompok. Yang pertama, kelompok 1 membuat narasi tentang bullying. Kedua, menggambar poster bullying. Ketiga, bermain peran tentang bullying. Nah, silahkan bentuk kelompok dan kerjakan yang Bapak suruh. Silahkan. Baiklah, kelompok 1 gimana? Silahkan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Berdirinya kami di sini akan menjelaskan fenomena bullying ada di sekolah yang akan dibacakan oleh Mailani. Budaya bullying sangatlah berbahaya bagi tumbuh dan berkembangnya anak-anak. Bullying dapat merusak masa depan dan menjadikan mereka pasif dan apatis terhadap dirinya dan juga lingkungannya. Sebelumnya, bullying telah terjadi sejak zaman dahulu dan tidak ada yang tahu kapan budaya bullying dimulai. Bahaya yang disebabkan oleh bullying ini sangat begitu besar bagi anak-anak. Anak-anak korban bullying yang terus mendapatkan tekanan dan ejekan dari teman-temannya akan menderita tekanan batin yang sangat berat. Mereka akan menjadi takut bersosialisasi dan berinteraksi dengan orang lain. Akibatnya, mereka mulai menjauhkan diri dari lingkungannya, sehingga terjadilah anak-anak yang kurang percaya diri atau bahkan lebih parah lagi, anak-anak yang menjadi stres. Oleh karena itu, jauhi dan awasilah perilaku bullying di dalam lingkungan anak-anak agar masa depan mereka tidak hancur dan menjadi anak-anak yang aktif dan berprestasi. Itulah penjelasan fenomena bullying dari kelompok kami. Jika ada kata-kata salah dan kurang berkenan, kami minta maaf. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Baiklah, kelompok 2 dipersilahkan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini ingin menunjukkan hasil poster tentang bullying dari kelompok kami, yaitu kelompok 2. Yang akan dibacakan oleh satu. Jadi yang dimaksud dengan bullying adalah suatu tindakan menyakiti dari seseorang kepada orang lain dengan sengaja yang dilakukan lebih dari sekali. Bullying ini bisa berwujud tindakan fisik maupun psikis. Mohon maaf bila ada kesalahan, tapi sepertinya tidak karena perempuan selalu benar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Silakan duduk. Baiklah, kelompok 3 apakah sudah siap? Oke, kalau sudah siap silahkan maju ke depan. Tuh, berdiri. Ini kamu ini udah hitam, pendek, jelek, ini usah deh. Dina yang dia. Stop, ada ini. Membuli orang, membulinya ku adik kelas, kakak kelas udah nggak boleh bully orang, minta maaf. Lewat kesiangan, ini bisa menyebabkan melenturkan mental seseorang. Membuli orang, minta maaf nggak? Atau tidak kalian saya laporkan guru BK ya? Oh boleh, minta maaf bener nggak? Minta maaf. Maaf ya. Ya. Maaf ya. Saya tanya kenapa kalian membuli dia? Hah? Kenapa? Dia ada masalah sama kalian? Ya. Kenapa kalian membuli? Pengen aja. Kalian udah kuat banget ya? Membuli orang. Tidak boleh ya. Dan kali jika saya melihat kejadian seperti ini, kalian akan laporkan ke BK ya. Jangan ulangi ya. Ya.
Jelaskan ya. Ya, seperti inilah penampilan dari kelompok kami tadi, walaupun kurang bagus ya, karena kami bukan editor film ya. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Pesan moralnya, janganlah kalian membuli seseorang, karena itu bisa merusak mental seseorang yang menyebabkan depresi atau stres ya. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Baiklah, dari presentasi tadi yang kalian paparkan, dampak negatif dari bullying itu apa? Ada yang bisa ngejawab? Silahkan angkat tangan. Nah, ya, Ida, silakan. Bisa merusak mental. Yang lain? Ya. Memicu masalah kesehatan mental. Yang lain? Nggak ada. Oke, itulah tadi menyebabkan mental rusak, depresi. Ya, itulah dampak negatif dari pembulian tadi. Oke, Bapak, ada pertanyaan kedua. Kenapa seseorang menjadi pembuli? Ada yang bisa jawab? Silahkan angkat tangan. Ya, silahkan. Tasya. Ingin terlihat hebat rupanya. Jadi dia melakukan pembulian biar menarik perhatian ya. Yang lain ada? Ya? Apa? Oh, dikarenakan orang tua di rumah sering bertengkar, jadi membawa dia terbawa sampai ke sekolah ya. Semoga kita gak ada kayak gitu ya. Baiklah, apa yang harus dilakukan ketika kalian melihat perilaku atau kalian sedang lewat melihat ada yang kena bully dari orang lain? Ayo. Apa yang kalian lakukan? Ya Pak. Ya, silahkan. Melaporkan ke pihak yang berwajib seperti guru, guru BK atau orang tua. Lengkap sekali ya. Laporkan ke mana? Ke guru BK dan orang tua. Sebelum menutup kegiatan, alangkah baiknya kita menyanyikan lagu. Setuju gak? Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku sedang. Berhubung cuacanya udah gelap, kita takutnya kenapa-kenapa ya. Bapak tutup dulu. Ketua kelas, pimpin doanya. Sebelum kita pulang, silahkan. Berdoa mulai. Beri salam. Selamat siang. Silakan duduk. Untuk kelompok 1 silahkan berdiri, salaman dulu dengan Bapak. Sudah itu dipersilahkan pulang. Di jalan. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Hati-hati di jalannya. Ya.